Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, sore ini saya akan secara khusus mengajak kita bersama-sama untuk renungkan firman Tuhan. Mari kita belajar sama-sama. Firman Tuhan sore ini temanya adalah mengapa Tuhan mengizinkan kita dalam pergumulan. Ada sebuah pertanyaan yang sering kali kita tanyakan. Kita percaya Yesus, amin? Yang percaya Tuhan Yesus angkat tangannya. Katakan begini, saya percaya Tuhan Yesus selama-lamanya. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Tapi pernahkah saudara berpikir, kenapa kita udah percaya Yesus, tapi kita diizinkan dalam pergumulan? Pernah dalam pergumulan? Alkitab mencatat ada banyak sekali orang-orang yang diizinkan Tuhan dalam pergumulan. Saya sempat merenungkan ini saudara. Di gambar ini Bapak Ibu perhatikan. Ini ada seorang bapak yang harus terduduk sendirian dengan luka borok di sekujur tubuhnya. Halo? Siapa itu? Di Alkitab siapa? Ayub. Nah, saya perhatikan. Alkitab mencatat Ayub itu saleh atau tidak? Saleh. Tidak ada orang di dunia yang sesaleh Ayub. Tuh? Saleh banget, baik banget. Dan wajar, dia seorang pekerja keras, dia pengusaha yang hebat dan diberkati Tuhan, betul? Tapi satu hari Tuhan izinkan. Bilang sama-sama, Tuhan izinkan. Ayub dalam pergumulan yang berat. Anaknya meninggal semua. Hartanya habis semuanya. Dan yang terakhir, tubuhnya penuh dengan borok-borok. Sampai istrinya berkata begini, masihkah kamu sembah Tuhanmu? Ini bahasanya saya. Kalau bahasanya kitab, masihkah engkau bertekun mencari Tuhan Allahmu, sedangkan kamu sendiri sudah dibuat habis, hartamu habis, tubuhmu sudah seperti itu. Bahkan istrinya pun meninggalkan dia. Kita tentu bertanya, kenapa orang benar diizinkan menderita? Betul? Ayub. Sebelah kanan, seorang, menurut saya orang benar, dia adalah Yusuf. Yusuf di antara saudara-saudaranya. Jadi tangkap, dijual kepada orang Midian. Sama orang Midian dibawa ke Mesir. Anda bisa bayangkan ketika Anda tidak siap, tiba-tiba saudara-saudaramu bersekongkol menjualmu dan engkau terpisah dari komunitasmu, terpisah dari keluargamu. Kira-kira sakit apa tidak? Kenapa Yusuf diizinkan itu? Dan masih banyak yang lain. Ya, jadi orang percaya, kadang Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan yang hebat. Tuhan mengizinkan kita menghadapi pergumulan karena ada alasannya. Katakan amin. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita orang Kristen, kita anak Tuhan harus punya iman yang kuat terhadap Tuhan. Katakan amin. Kita harus punya iman yang besar kepada Tuhan. Amin. Kadang-kadang maaf saya ingin berkata, anak kita demam, kita sudah mulai down. Kadang kita uang di rumah sudah nggak ada, kita mulai down. Anda ke gereja, Anda mungkin nggak punya uang, cari Tuhan, percayalah berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Katakan amin. Amin. Memang kalau kita kepada Tuhan datang mesti memberi sesuatu. Tapi kalau terpaksa Anda nggak punya sesuatu, cari Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Amin. Karena ketika Anda mencari Tuhan, engkau akan menemukan sumber berkat terjadi dalam hidup saudara. Amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Nah, kenapa Tuhan izinkan? Kita baca sama-sama. Filipi 1 ayat 29. Boleh kita berdiri sama-sama? Kita baca firman Tuhan ini dengan suara yang keras dan kita akan aminkan bersama-sama. Filipi pasal 1 ayat 29. Sama-sama 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang dahsyat, Tuhan berkati kita. Saudara, semua mau terima anugerah?
Nah, anugerahnya orang percaya, perhatikan. Yang pertama, kita mendapat anugerah percaya Yesus. Amin. Yang kedua, kita mendapat anugerah untuk menderita. Are you ready? Anda siap? Amin. Menderita untuk Dia. Amin. Amin. Bilang sama-sama, anugerah untuk menderita. Ya, ada banyak sekali orang-orang yang diizinkan Tuhan berada dalam pergumulan. Makanya ini yang saya katakan, Tuhan itu senang dengan proses. Lagi bilang, Tuhan senang dengan proses. 2, 3. Amin. Kadang kita, kok orang benar diizinkan menderita? Karena Tuhan senang dengan proses. Kenapa Ayub yang salah itu diizinkan menghadapi penderitaan? Karena Tuhan senang dengan proses. Amin. Nah, sekarang kita belajar satu hal. Kalau begitu, proses apa sih yang harus kita jalani ketika kita dalam pergumulan? Tadi kita sudah lihat Ayub, kita sudah lihat Yusuf. Ada lagi, ada seorang janda daripada nabi. Nabi ini meninggal, lalu dia tinggalkan istri dan anak-anaknya, tapi ditinggalkan juga utang. Lalu anaknya mau ditarik sama debt collector, mau dijadikan budak sebagai pembayar, pengganti. Lalu namanya ibu pasti tidak rela anaknya jadi budak. Dia lari kepada Nabi Elisa, Tuhan, 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 tolong Tuhan. Ada apa, Bu? Kata Nabi Elisa, hambamu suamiku itu sudah meninggal, dan sekarang dia ninggalkan utang, dan sekarang anakku mau diangkut orang, dipaksa jadi budak. Tolonglah Tuhan. Jeritan hati seorang ibu. Dan Nabi ini berkata, Ibu, apa yang ada padamu? Kalau saya mewakili ibu yang ditagih utangnya, jawab gini, kalau ada saya nggak tanya. Betul ya? Kalau ada yang mau bayar pinjol, kami tak ada datang loh. Ya enggak? Makanya kami datang karena kami sudah enggak punya apa-apa. Elisa tanya, apa yang kau punya? Saya jawab lagi, ngotot ini pendeta satu ini. Tapi itulah cara Tuhan. Lalu dia jawab, hanya sedikit minyak dalam buli-buli. Oke. Bermasalah juga. Nah, kali ini mari kita lihat sama-sama, kita lihat dari keluarga Abraham dan Sarah. Umur 75 tahun. Perhatikan, saya suka dengan ini. Tuhan itu enggak peduli dengan umur kita. Bilang sama-sama, Tuhan enggak peduli dengan umur kita. Katakan amin. Kemarin pagi saya baca firman, bagi Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Tapi 1000 tahun bagi Tuhan sama dengan 1 hari. Istri saya 1 hari berdoa, Tuhan aku minta hari ini jangan cepet-cepet tutup. Kita logika kita, ya sudah 1 hari 24 jam, ya gitu. Tapi tahukah saudara, Tuhan juga bisa ngerem? Amin. Loh, Anda bengong, amin? Tuhan bisa ngerem loh. Karena Tuhan berkata 1 hari sama dengan 1000 tahun, artinya lama. Tapi Tuhan juga bisa ubah 1000 tahun jadi, itu namanya super cepat. Bukan cepat lagi, super cepat. Amin. Tuhan bisa cepetin, tapi juga Tuhan bisa lambatin. Umur kita berapa sekarang? Tuhan tidak peduli. Yang penting kau jalani proses dengan Tuhan. Katakan amin. Apa pergumulannya? Kita lihat sama-sama. Mengapa Sarah mandul? Kita baca Kejadian 11 ayat 32-3. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Ketika Anda membaca ini sudah tahu ya, Sarah itu mandul. Yang sekolah yang mahasiswa jawab. Mandul artinya? Mandul artinya tak punya anak. Yang tua. Mandul artinya? Mandul artinya? Betul tidak?
Kenapa loh Tuhan itu tulis gini, Sarai itu mandul, dijelaskan lagi, tidak punya anak, supaya kita jelas. Bilang sama-sama, supaya jelas, supaya paham, supaya ngerti. Dengarkan itu baik-baik. Sarah itu benar-benar mandul dan tidak punya anak, umurnya sudah lanjut, sudah tua. Bahkan ketika dikasih tahu tahun depan Sarai akan melahirkan seorang anak laki-laki, nenek Sarah ketawa. Lucu nih orang. Mano bisa. Halo? Malaikat Tuhan berkata, Sarah tertawa. Woi Sarah, ngapa ketawa? Tada Dia lupa yang datang itu malaikat Tuhan yang maha tahu. Perhatikan, Sarah mandul karena ada alasannya. Bilang sama-sama, karena ada alasannya. Nah, mandul ini saya nggak sedang bicara tentang apakah Anda mandul atau tidak. Perhatikan, mungkin Anda nggak mandul, tapi di sisi lain Anda punya pergumulan. Amin. Jadi bicara tentang mandul ini, bicara tentang masalah hidup kita. Amin. Apa masalahmu? Apa pergumulanmu? Dan kenapa Tuhan izinkan engkau mengalami pergumulan itu? Nah, bagi Sarai dan Abraham, perhatikan, kenapa Tuhan izinkan mandul dan sampai gak punya anak di usia yang sudah lanjut. Dengarkan, 25 tahun kemudian Sarai dan Abraham punya seorang anak laki-laki, yang akhirnya anak itu melahirkan bangsa yang besar. Pelajaran pentingnya adalah di sini. Mengapa Sarah mandul? Karena Tuhan menunggu Abram dan Sarah percaya. Kata kuncinya adalah percaya. 2, 3, percaya. Bilang sama-sama, percaya Tuhan. Lagi katakan, saya percaya Tuhan. Sahabat di sini yang punya pergumulan, angkat tangan. Saya punya masalah, angkat tangan. Sudah percaya Tuhan bisa tolong saudara? Katakan begini, saya percaya Tuhan bisa tolong saya. Saya percaya Tuhan bisa berkati saya. Yang percaya katakan amin dan berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Saya ingat ketika saya ada di kampus, saya tinggal di asrama, nggak punya kiriman, pengen ini dan pengen itu, nggak punya apa-apa, nggak punya, nggak tahu meminta sama siapa, karena orang tua saya sudah dipanggil Tuhan. Tapi di situ saya belajar seperti Abraham, percaya. Katakan sama-sama, percaya. Saya dari kecil mendengar bagaimana Elia itu dipelihara Tuhan lewat apa? Burung gagak kirim roti. Itu aneh memang, karena burung gagak tidak suka roti. Dengar, kalau engkau percaya Tuhan, Tuhan bisa berkati saudara dengan cara apapun. Katakan amin. Bilang sama-sama, dengan cara apapun Tuhan bisa berkati saya. Katakan yes dan berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Hari ini saya ingin berkata kepada saudara, jangan pikirkan bagaimana caranya, biar caranya yang mikirin Tuhan. Tugasmu cuma satu, percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak nyanyikan dengan percaya. Mujizatnya disediakan bagiku. Amin. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan amin, berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Lihat kanan kirinya, kamu pasti diberkati. Asal percaya. Berikan tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Yang kedua, Alkitab mencatat Abraham punya anak namanya Ishak. Ishak punya istri namanya Ribka. Bapak Ibu, kalau dengar ini, lalu pantesan bibitnya mandul, anaknya pun
dengarkan. Tapi lihat, Abraham diberkati Tuhan. Ishak diberkati lebih besar daripada bapaknya. Katakan amin. Katakan amin. Yes. Ya mamanya Ishak mandul. Sekarang istrinya Ishak juga. Tapi jangan lupa, bapaknya Ishak diberkati Tuhan. Sekarang anaknya Abraham jauh lebih diberkati Tuhan. Katakan amin. Ingat proses. Proses pertama, belajar, percaya. Sekarang proses kedua, kita baca sama-sama. Oke. Kejadian 25 ayat 21, 2, 3. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu, katakan amin. Gimana caranya Ribka bisa mengandung? Berdoa. Bilang sama-sama, doa itu dahsyat. Saya harus berdoa. Nah, ini pelajaran kedua. Tuhan izinkan kita dalam pergumulan. Ini banyak orang Kristen mengalami pergumulan, tapi banyak orang Kristen menganggap pergumulan itu biasa. Biasa. Dah biasa dah kami ini. Kami dah biasa dah, biasa. Orang kita ini kalau orang anggap biasa. Sampai saking biasanya tak ada doa. Selembe ya. Ya. Ya sudah kami ini. Kami biasa Pak disemprot. Kami biasa Pak dilempar. Saking biasanya pun biasa tak ada doa. Macam mana? Halo? Kita ingat, Tuhan izinkan pergumulan terjadi dalam hidup kita supaya kita diproses. Yang pertama untuk percaya, yang kedua untuk berdoa. Kadang-kadang suami istri saya jalan sama istri saya kemarin, tiba-tiba ada tukang parkir. Wih, kayak Asher saudaraku. Saya ngantar istri saya itu belanja. Lalu saya parkir motor, tukang parkirnya salami saya. Wih, mantap ini, baru kali ini saya masuk ke minimarket, tukang parkirnya nyalamin. Persis ketika Anda masuk disalami sama Asher, persis plek. Saya lihat kayaknya dia. Ini yang saya kagum dengan Tuhan. Saya salami, gimana? Gagal move on bang. Tukang parkir gagal move on. Jadi hari itu saya bertemu dengan orang yang gagal move on. Saya nggak tahu what happened. Gagal move on. Namanya juga tukang parkir. Memang saya mau konseling dia, kan tidak saudara. Tapi langsung cerita, gimana lebah. Rupanya sambil saya nunggu istri saya tahu dia baru dicerai sama istrinya. Saya dengerin. Saya tahu dia bukan orang Kristen. Saya bilang, bang, ambil waktulah malam-malam tahajud. Keren. Doa syafaat. Amin. Bahasanya mereka apa? Tahajud. Amin. Nah, ini pelajaran berharga. Ketika dalam pergumulan, apa yang Anda lakukan? Berdoa. Kita sama-sama percaya Tuhan. Amin. Cuma jalurnya beda. Padahal kalau ketemu dengan saya langsung bilang, terima Yesus. Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tapi karena kita beda agama, saya mesti bilang, tahajud. Aduh, macam mana bang, mau tahajud? Nggak fokus bang. Percuma katanya. Nah ini kadang-kadang banyak orang Kristen juga gitu. Pusing saya, nggak usah berdoa. Nah iblis itu kalau nggak bisa menjatuhkan saudara, dia akan bikin Anda gagal move on. Ya, dengarkan baik-baik. Kalau engkau ada masalah yang muda-muda baru diputus sama gebetannya, lalu gagal move on. Bukan gagal move on, Anda masuk dalam kamar berdoa, katakan amin. Lihat ini Bu Gembala, ini pria tampan satu-satunya. Cie. Ya. Satu kali, ini saya cerita serius saudara. Satu kali, saya masih ingat tahun 2001, saya ada di pedalaman Kalimantan Timur.
Zaman dulu bukan kayak zaman sekarang, telepon-teleponan pakai WA. Kita susah. Kami beda provinsi. Dia nggak bisa telepon saya, dia nunggu saya telepon, baru kita bisa komunikasi. Hari itu saya di pedalaman Kalimantan Timur, saya telepon dia. Waktu telepon-teleponan, nggak tahu bagaimana ceritanya, kita marah, saudaraku. Saya ingat saya marah, saya banting telepon, saya lupakan dia. Saya sudah lupakan dia, tinggalkan dia. Dia nggak mungkin bisa cari saya. Dia nggak tahu posisi saya di mana. Dia nggak tahu gimana cara menghubungi. Nggak bisa. Kita beda tempat. Saya di pedalaman. Dari Balikpapan itu masih jalan naik kendaraan ke Samarinda. Dari Samarinda saya mesti naik kapal kelotok yang tok itu semalaman, saudara. Bayangin dalamnya kayak apa. Tapi satu hari, saudara, saya gelisah luar biasa. Saya dibuat gelisah luar biasa. Saya bukan mau ceritain romantisme saya dengan Ibu Gembala, enggak. Saya mau ceritakan tentang kekuatan doa. Katakan amin. Hari itu saya digelisah, saudara. Saya gelisah luar biasa. Dan tiba-tiba saya punya uang dan saya pengen telepon. Padahal saya sudah gak mau telepon. Ketika saya telepon, satu kata yang keluar dari suaranya cuma gini, maafkan saya. Saya remuk hati saya. Maafkan saya ya. Seminggu dia tidak bisa tidur, dia hanya bisa nangis, berdoa supaya bisa ketemu, supaya saya bisa telepon. Dengarkan, doa bisa mengubah segalanya. Katakan amin. Sebab itu pelajaran dari Ishak dan Ribkah ini membantu kita untuk ngerti prosesnya apa. Waktu Anda dalam pergumulan, Anda harus jalani prosesnya, yaitu berdoa. Jangan begini, ya. Kenapa kau tidak bisa lahir? Jangan-jangan kau ini lapuk, katanya. Ya, betul tidak? Kita seringkali suka melihat dari sisi negatif. Kita selalu lihat pandangan, kamu ini mungkin salah dia nih, mungkin kurang canggih ini, mungkin kurang apa nih, kurang ajarkah, kurang apa. Kita selalu ingin melihat orang lain dari sisi negatif. Tapi mari kita lihat bersama-sama Kejadian 25 ayat yang ke-21 berkata, berdoalah Ishak kepada Tuhan. Perhatikan, pergumulanmu itu adalah proses buat saudara untuk mau berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan tolong. Katakan amin. Amin. Dan jujur Bapak Ibu Saudara, kami berdua bisa ada hingga hari ini karena doa. Saya masih ingat di sebelum nikah, pertentangannya berat. Ya, kami nggak diizinkan, kami nggak dapat restu sebelumnya ya. Tapi satu hari, tiap hari saya dengan Ibu Gembala 6 tahun saya berdoa. Tanya Ibu Gembala, pagi berdoa, jam 9 malam berdoa. Jadi zaman dulu jam 9 malam orang nonton TV asik-asiknya, saya masuk kamar sama Ibu. Dia di kota lain, saya di kota. Saya berdoa. Doa saya apa? Tuhan, minta kemurahan-Mu supaya kami dapat restu. 6 tahun capek nggak doa? Jujur aja. Capek, saudara. Saya sudah berdoa begini, Tuhan kirim malaikat-Mu. Bayangan saya, malaikat-Mu datang di kamarnya. Kan lihat di Alkitab kan, lalu datanglah malaikat Tuhan kepada Maria, damai sejahtera. Bayangan saya, ini imajinasi saya ini. Saya datang, Tuhan kirimkan malaikat, ketemu dengan mertua saya di depan pintu, damai sejahtera. Tapi nggak dilakukan sama Tuhan. Mungkin takut mertua saya pingsan dan jantungan, saudara. Iya, itu yang terjadi. Sudah, nggak dijawab. Besoknya lagi berdoa, berpikir begini, Tuhan kalau begitu kasih mimpi. Orang tua kan suka tidur. Tuhan kasih mimpi, nggak dikasih mimpi juga. Saya diproses dengan istri saya untuk berdoa kepada Tuhan. Waktu itu pergumulan saya bukan soal mandul atau tidak, tapi pergumulan kami adalah belum dapat restu. Kami bergumul. Dan itu proses Tuhan. Ketika Ibu Gembala keluar dari sekolah Alkitab, mamanya tanya, kamu mau kemana setelah lulus sekolah Alkitab? Mau ke Pontianak. Mamanya langsung bilang, ini
doa mulai dijawab. Kamu belum menikah kok sudah tinggal dalam satu kota. Dia bilang, kami gak minta apa-apa Ma, minta restu aja Ma. Gak dikasih restu. Besoknya kita ke Surabaya, kita doa. Kami sepakat berdoa. Besok kita berdoa sama-sama. Lalu jam 9 malam saya akan telepon. Jadi saya yang telepon, istri saya berdoa, ipar saya berdoa, kakak saya, satu rumah itu yang saya numpang, mereka berdoa semuanya. Mereka haleluya, haleluya, Tuhan tolong. Jadi saya kayak berperang gitu. Mereka berdoa, saya telepon. Tante, izinkan saya minta restu, saya mau menikahi Verlina. Sudah tahu jawabannya apa? Saya setuju. Yang penting kamu orang baik-baik, cinta Tuhan, layani Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Terima kasih Tante. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mereka masih nangis. Haleluya, haleluya. Aku sudah amin. Lalu saya ambil bantal, saya lempar kakak saya. Amin. Doa mengubah segalanya. Katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengarkan ini baik-baik. Jangan pernah putus asa ketika melihat ada orang lain kok doanya nggak dijawab. Ada orang lain sudah berdoa kok belum dijawab Tuhan. Dengarkan ini. Setiap kita punya kasus yang berbeda-beda. Katakan amin. Setiap orang punya iman yang berbeda-beda. Katakan amin. Sebab itu saya ingin mendorong setiap saudara, apapun kesulitanmu, mari lihat. Yang pertama belajar percaya, yang kedua belajar berdoa. Katakan sama-sama, belajar berdoa. Bilang, saya harus belajar berdoa. Amin. Hari ini Bapak Ibu punya pergumulan apa? Jangan anggap biasa. Berdoa. Kalau engkau berdoa, engkau akan seperti Ishak dan Ribka, bisa cerita Tuhan itu dahsyat. Katakan amin. Belajar yang kedua, pergumulan itu mengajarkan tentang proses kehidupan yang harus kita alami, yaitu berdoa. Sekarang yang terakhir, mari kita akan membuka Alkitab kita sama-sama di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai 12. Kita baca sama-sama ya. Oke, 2, 3. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. 10. 11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. 12. Sama-sama, 2, 3. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Perhatikan saudaraku, yang ketiga ini ya, Hana mandul juga. Tapi kalau Anda membaca dalam 1 Samuel, dikatakan begini, Hana mandul, suaminya menikah lagi. Jadi Hana ini punya madu. Madunya namanya Penina. Tapi ternyata Penina tidak mandul. Nah, kalau seandainya dalam pernikahan Hana dan suaminya itu mulai berantem, ini kau lah, ini kau lah, ini kau lah. Mungkin gitu juga kali ya sebelumnya. Lalu dia menikah, ternyata suaminya bisa melahirkan dari perempuan yang lain. Yang jadi masalah siapa kalau gitu? Hana. Dengarkan, yang nutup kandungan adalah Tuhan. Yang bisa buka kandungan adalah
Katakan amin. Jadi masalahnya di sini adalah Tuhan sedang proses siapa? Hana. Amin. Tapi ingat baik-baik, kalau engkau tahu semua pergumulan diizinkan Tuhan supaya kita diproses. Sekarang kita tahu, nggak penting sebesar apa pergumulan kita. Yang penting mau atau tidak. Jalani apa? Proses. Bilang sama-sama, harus siap jalani proses. Nah yang pertama, kita belajar apa tadi? Percaya. Yang kedua, berdoa. Oke, Anda renungan ini baik-baik di bagian ayat 11. Ketika dalam ayat 10 dia mulai berdoa, menangis terseduh-seduh. Kemudian ayat 11 dia mulai berkata. Coba lagi baca sama-sama, 2, 3. Ya, tetapi memberikan kepada hambamu ini apa? Seorang anak laki-laki. Garis bawahi kata ini. Kemudian sama-sama dengan suara yang keras, 2, 3. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, perhatikan, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Bernasar. Makanya begitu anak itu lahir, dalam ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Sama-sama, 2, 3. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Samuel ini diminta dengan nazar. Sama-sama bilang, diminta dengan nazar. Apa itu nazar? Nazar itu adalah sebuah janji dengan Tuhan. Amin. Kadang-kadang saudaraku, kita mesti peka seperti Hana. Kalau proses hidupmu terlalu berat, engkau merasa proses hidupmu kok beda dengan orang lain, engkau boleh minta kepada Tuhan seperti Hana. Pertama tadi kita sudah belajar mungkin proses pertama, percaya, udah percaya. 2, berdoa, sudah berdoa belum? Sudah, belum dijawab. Mungkin Anda perlu jalani proses yang ketiga. Apa itu? Nazar. Dan kalau nazar harus ditepati. Amin. Nazar harus ditepati. Nah, proses yang ketiga ini tentu saja melahirkan perkara yang luar biasa. Karena apa yang dinasarkan oleh Hana, Anda lihat, itu membangun kerajaan Allah yang begitu besar. Karena yang dilahirkan adalah Samuel. Samuel menjadi apa? Menjadi nabi yang luar biasa. Katakan amin. Bangga enggak kira-kira kalau jadi Hana? Keren. Apa yang aku nasarkan sekarang itu menjadi realita. Nabi yang terkenal pada waktu itu adalah Samuel. Jadi saya membayangkan, saudaraku ya, proses yang kita jalani itu melahirkan perkara penting. Yang pertama, pergumulan itu adalah cara Tuhan memanggilmu untuk percaya. Yang kedua, pergumulanmu itu adalah cara Tuhan memanggilmu untuk berdoa. Katakan sama-sama, untuk berdoa. Dan yang ketiga, pergumulanmu itu adalah cara Tuhan memanggilmu untuk bernasar. Jadi 3 proses yang Tuhan kita harus jalani. Yang pertama, percaya. Kedua, berdoa. 3, nasar. Hana melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan setelah dia menyerahkan anak pertamanya kepada Tuhan. Tuhan itu
pertimbangkan. Ketika engkau berani nazar, Tuhan akan balas saudara dengan berlimpah-limpah. Katakan amin. Itu sebabnya hari ini saya ingin menggugati saudara. Ingat, pergumulanmu adalah prosesmu untuk belajar percaya, berdoa. Dan yang ketiga, pada dasar pasti kita lihat perkara besar. Yang sepakat katakan, berikan tepuk tangan yang dasar bagi Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama.